Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala lana min anbiya'ihi wa awliyaihi uswah hasanah wa ja'ala min buyutihim wa siratihim qudwatan lil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini kita ketemu kembali dalam kajian Sirah Nabawiyah. Mungkin setelah Idul Adha itu kita sudah ketemu ini 2 kali ini mungkin. Dan tentu kita tidak boleh lupa bahwa mempelajari Sirah Nabawiyah itu adalah dalam rangka menuntun langkah kita dalam kehidupan ini. Andai kata tidak persis, itu tidak jauh dari kehidupan Rasulullah SAW. Kedua, kalau kita mendengar Sirah Nabawiyah, itu pertama yang terlintas dalam pikiran banyak orang itu kemudian dianggap bahwa identik dengan peperangan, padahal sebenarnya tidak. Walaupun di antara mempelajari sirah itu nanti membicarakan tentang perang, tapi bukan tujuannya adalah kita itu ingin segera melakukan peperangan, tapi justru kita harus mengungkap penyebab, kemudian nanti pelajaran penting dari kejadian yang dialami oleh Rasulullah bersama sahabat saat itu apa saja. Kemudian bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk memahami tentang adanya apa yang terjadi di masa hidup Rasulullah SAW, termasuk peperangan itu. Nah, sehingga kemudian jangan sampai nanti kita sekali lagi tidak memahami secara komprehensif, kemudian dalam pelaksanaannya itu justru nanti menjadi janggal. Di pertemuan bulan lalu itu kita sudah bicara masalah ekspedisi militer yang dikirim oleh Rasulullah SAW di berbagai tempat itu. Iya Ustaz ya, sudah bicara itu ya kita. Nah, maka kemudian saya akan membawa sebuah intisari dari ekspedisi militer yang dikirim oleh Rasulullah SAW ke berbagai daerah itu. Kan kita sudah kenal ada Siful Bahr, ada Udan, ada macam-macam itu kan nama tempat semua. Nah, saat itu sudah kita ambil pelajaran penting bahwa walaupun di dalam lapangan itu sudah memungkinkan perang, tapi jika kemudian pilihan damai itu bisa diambil sebagai prioritas, maka Islam memprioritaskan damai.
Bukan kemudian justru malah begini, wah ini kesempatan perang, atau dengan istilah yang sekarang menakutkan orang itu jihad, kan begitu toh. Kemudian ini pahala jihad besar, wis nggak ada tawar menawar, pokoknya kita perang, kita jihad, kan begitu. Nah tapi enggak, ternyata dari ekspedisi militer yang sudah kita bicarakan itu semuanya tidak terjadi pertempuran, tapi justru karena jalan damai itu bisa diambil, maka damai semuanya. Nah oleh karena itu jangan sampai kita memahami tentang perjalanan hidup Rasulullah yang di situ ada perang, kemudian kita memprioritaskan harus perang. Jangan begitu. Justru perang itu adalah pilihan terpahit kalau pemahaman saya, alternatif paling pahit, dan tidak bisa kecuali harus perang. Tapi andai kata damai itu bisa ditempuh, Islam lebih memprioritaskan damai, bukan perangnya. Nah itu harus kita pahami. Pelajaran-pelajaran utama yang dapat diambil dari ekspedisi militer itu apa? Satu, strategi pencegahan dan pembangunan kekuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai langkah strategis untuk menghadapi ancaman Quraisy dengan memotong jalur perdagangan mereka. Bahkan sebelum mereka secara langsung menyerang Madinah, ini menunjukkan bahwa pencegahan lebih baik daripada reaksi. Kalau tidak salah sudah pernah saya singgung begini, kenapa kemudian Rasulullah mengirim ekspedisi militer dan itu adalah menghadang jalur perdagangan kaum Quraisy? Perlu dipahami, untuk melemahkan musuh itu harus diidentifikasi kekuatannya di mana. Jika kekuatan musuh itu sumber utamanya adalah dari perdagangan, maka perdagangan itu harus dilemahkan. Tidak harus menyerang fisik. Nah oleh karena itu saat itu yang dilakukan Rasulullah adalah melemahkan jalur perdagangan itu, sehingga nanti biar berpikir begini orang kafir Quraisy itu, kalau nanti selalu begini kekuatan kita tidak punya, dan kemudian sumber ekonomi kita itu akan lemah. Maka kemudian biar berpikir kalau begitu damai saja, tidak usah perang, begitu pada akhirnya. Toh Islam itu memprioritaskan perdamaian itu, dan ketika damai Islam itu juga bisa kerjasama dengan siapapun dalam perdagangan itu. Maka biar mereka berpikir. Saya lupa sudah menjelaskan di sini atau belum. Saya ambil contoh begini. Kadang orang tidak memahami itu menganggap bahwa Islam itu sadis. Ketika musuh itu sudah kalah, kenapa kemudian harta musuh itu dirampas, yang itu disebut ghanimah? Kemudian juga jika tentara musuh itu bisa ditawan, itu ditawan. Kenapa? Dan orang kalau tidak memahami akan mengatakan bahwa Islam itu sadis. Wong musuh sudah kalah loh, kok harta bendanya yang dibawa perang itu masih dirampas? Apa tidak cukup dengan kekalahannya itu? Jawabannya sederhana, Islam tidak sadis. Tapi justru Islam merampas harta yang dibawa oleh musuh di medan pertempuran yang disebut ghanimah itu adalah dalam rangka biar nanti besoknya dia tidak melakukan kedzaliman lagi melalui perang itu. Kenapa? Karena kekuatannya sudah lemah. Logika sederhananya begini, kalau kita misalnya bertengkar dengan orang dan orang tersebut membawa senjata, lalu senjata itu bisa kita rampas, apakah kemudian senjata itu kita serahkan ke musuh lagi? Wes ini loh senjatamu, bawaan pulang? Enggak. Wes bawa orang menyerang kita itu kita rampas. Kenapa? Pola pikir kita adalah dia berani karena membawa senjata itu.
Nah sehingga jangan dipahami wah Islam itu sadis, kenapa musuh sudah kalah kok hartanya dirampas. Tidak begitu, tapi justru biar musuh itu berpikir ulang, kalau besok menyerang lagi apa yang dipakai, wong hartanya sudah dirampas dan seterusnya. Pokoknya beginilah ringkesnya. Sepanjang apapun sirah nabawiyah yang kita baca itu, ujung-ujungnya adalah semuanya itu dalam rangka memberantas kedoliman, terjadinya perang dan seterusnya itu. Jika tidak ada dolim, ya kan, tidak melakukan kedoliman terhadap sesama, walaupun akidahnya berbeda, itu tidak akan diperangi. Dan jangan sampai adik-adik memahami bahwa terjadinya perang itu karena perbedaan akidah. Tidak. Dalil sederhana, andai kata perbedaan akidah, kenapa paman Rasulullah Abu Thalib tidak dibunuh oleh Rasulullah? Wong sampai akhir hayatnya tidak mau memeluk agama Rasulullah, tapi kan menjadi partner yang baik. Kenapa? Karena pamannya yang namanya Abu Thalib itu tidak melakukan kezaliman terhadap Rasulullah. Nah, maka kemudian orang harus kita ajak berpikir ke sana, jangan sampai menuduh bahwa Islam itu keras dan seterusnya. Pelajaran penting dari apa yang saya baca tadi, umat Islam harus berpikir strategis, membangun kekuatan dan mengantisipasi ancaman sebelum terjadi. Itu harus begitu. Nah, maka kemudian dari poin ini, misal kan kemarin lagi rame antara Israel dengan Palestina misalnya, lalu ada fatwa jangan membeli produk Israel. Itu sebenarnya mengadopsi sirah nabawiyah. Kan apa? Kekuatan Israel satu-satunya ya dari perdagangannya itu. Jika kemudian apa yang diproduksi oleh Israel itu tidak kita beli, maka menjadi lemah ekonominya. Kalau ekonominya lemah mau apa? Wong mikir perutnya saja susah, apalagi mikir menyerang orang. Jadi tujuannya di situ. Nah, itu kita pelajari dari sirah nabawiyah itu. Begitu. Nah, makanya kemudian bisa saja diadopsi oleh orang, misalnya nanti banyak penjelasannya di sini. Andai kata kita mau kuat dalam sesuatu, itu strateginya apa? Kuat dalam perdagangan pun strateginya apa? Melalui analisa dan seterusnya. Begitu. Jangan kemudian kadang orang begini, mohon maaf saya harus agak melebar sebentar. Ada orang memahami begini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, itu Allah akan menjadikan jalan untuk solusi buat orang itu dan memberi rezeki dari hal yang tidak disangka. Nah, itu orang kalau tidak menganalisa secara mendalam, itu hanya memprioritaskan begini, dia mengandalkan ketakwaannya saja, tapi untuk usaha mendapatkan rezeki itu tidak dilakukan. Lalu dia merasa kecewa, lalu suudzon terhadap Allah. Ya Allah, saya ini sudah bertakwa, tapi kenapa kok secara ekonomi saya masih lemah, sulit? Padahal engkau menyampaikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu salah memahami. Sebenarnya usaha tetap harus dilakukan, dan usaha itu harus dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah itu. Nah, sehingga jangan sampai terjadi masuk kategori, nanti kalau lebih luas nanti sampean kan masuk apakah Jabariyah atau Qadariyah, kan begitu. Kalau Jabariyah itu kan begini, orang itu wis pokoknya segala-galanya ditentukan oleh Allah, jadi orang nggak punya pilihan lain, wis nggak punya apa-apa. Nah, orang mengandalkan ketakwaannya saja, kemudian tidak ada ikhtiar dan sebenarnya, berarti Jabariyah dia. Jabariyah gelundung tok nek basa ndukune, jadi tidak ada usaha. Qadariyah sebaliknya, Qadariyah itu segala-galanya manusia, los gitu, itu Qadariyah. Nah, tapi kita harus tengah-tengah.
Kita mengimani semua itu ditentukan oleh Allah, tapi kita juga diberi kekuasaan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk ikhtiar. Itu yang bagus. Jadi jangan masuk Jabariyah, jangan Qadariyah. Nah begitu. Nah sehingga kemudian kayak begini kan seyogianya Rasulullah tidak perlu lagi ada perang macam-macam, kan seharusnya nunggu keputusan Allah. Enggak. Tapi semua itu memang instrumen yang sudah dibuat oleh Allah, harus dilakukan oleh Rasulullah. Walaupun pertolongan, kemenangan itu semuanya dari Allah, tapi harus ada usaha. Begitu. Kedua, diplomasi dan perjanjian perdamaian. Salah satu hasil utama dari ekspedisi ini adalah perjanjian damai antara Rasulullah SAW dan Bani Damrah. Ini menunjukkan pentingnya membangun aliansi politik dan sosial untuk menciptakan stabilitas. Pelajaran pentingnya adalah perdamaian dan kerjasama bisa dicapai dengan diplomasi yang bijak, bahkan di tengah potensi konflik. Kalau ada yang membawa buku Rohiqul Maktum, yang saya baca ini tetap Rohiqul Maktum, tapi penjelasannya saya tambahi banyak. Ya. Ketiga, pemimpin harus hadir di medan. Rasulullah SAW sendiri yang memimpin ekspedisi ini, padahal beliau adalah pimpinan tertinggi di Madinah. Ini menunjukkan keberanian, keteladanan, dan keaktifan seorang pemimpin dalam urusan umatnya. Pelajaran pentingnya adalah seorang pemimpin sejati tidak hanya memberi perintah, tapi juga ikut terlibat langsung dalam perjuangan. Nah sehingga pemimpin sejati itu harus tahu fakta rakyatnya. Jangan hanya duduk di kantor membuat undang-undang kemudian tinggal perintah, tapi fakta lapangan rakyatnya kayak apa itu tidak tahu. Jika ada pemimpin begitu dan itu muslim, berarti dia tidak mensuri tauladani Rasulullah SAW. Sehingga harus tahu, dan sampai lihat sahabat semuanya itu, termasuk Khulafaur Rasyidin itu. Umar saja ingin mengetahui tentang bagaimana pendapat rakyatnya tentang dirinya, itu harus melakukan penyamaran dan ingin tahu asli ya apa sih tanggapan rakyatnya terhadap Umar itu sendiri, dan harus tahu. Kemudian cari siapa yang tidak bisa makan, itu malam-malam jalan Umar itu ke penduduknya. Dan begitu seharusnya pemimpin itu ke penduduknya loh ya, bukan penduduk orang lain. Tapi kan kadang, mohon maaf, di kita itu salah kaprah, ingin mengetahui kemiskinan malah ke negara orang lain, bukan di negaranya. Ya mungkin bisa saja pikirannya sudah tahu kalau negaranya banyak orang miskin, tapi kan lagi-lagi sering terjadi itu. Apakah itu menggunakan tema studi banding dan seterusnya, ya kan? Tapi aneh, padahal fakta di depan mata sudah tahu. Nah itu penting. 4. Kesiapan pasukan meskipun tidak ada pertempuran. Kan tadi sudah saya katakan bahwa ekspedisi militer itu tidak pernah terjadi perang. Nah tapi tetap dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Meskipun tidak terjadi pertempuran, pasukan tetap dipersiapkan. Ini menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan dan latihan militer secara terus-menerus untuk menjaga keamanan umat. Pelajaran pentingnya yang harus kita ambil adalah kesiapan adalah kunci. Umat Islam tidak boleh lengah meskipun situasi tampak tenang. Nah ini skala kenegaraan pun begitu, tidak boleh dalam negara itu wah nggak terjadi perang, kemudian misalnya di militer itu tidak dilatih perang, nggak boleh, nggak boleh, harus ada kesiapan. Sehingga kemudian misalnya di negara kita itu kemudian ada latihan militer yang itu menampilkan tentang senjata canggihnya, misalnya sampai pesawat kemiliter tampilkan, itu tidak masalah, dan itu mesti biaya. Negara lain pun juga harus tahu bahwa negara kita itu kuat dan jangan dianggap tidak penting.
Lalu kita juga jangan dangkal memahami kemudian malah mengkritik. Apa gunanya latihan militer? Toh biayanya miliaran. Loh itu penting. Jangan dianggap tidak penting lah. Kalau tidak dilatih gimana? Dan di bulan lalu saya ngisi tentang apa itu mas, waktu tahun baru Hijriah itu saya ngisi di markas marinir yang ada di dekat RKZ situ. Saya sampaikan karena membahas hijrah, kemudian saya bicara tentang bagaimana apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan harus kita suri tauladani itu, sehingga penting masalah itu. Begitu. 5. Awal dari hiro atau semangat Islam di wilayah luar Madinah ini adalah ekspedisi militer pertama yang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW, menandai awal ekspansi pengaruh Islam ke luar Madinah secara aktif. Pelajaran pentingnya adalah Islam bukan agama yang pasif. Ia datang dengan semangat perubahan dan perluasan nilai-nilainya secara damai maupun strategis. Nah, kita juga harus begitu, harus aktif menunjukkan nilai-nilai keislaman dan jangan diem, nanti orang tidak paham. Dan perlu Bapak Ibu adik-adik ketahui, orang melihat Islam baik atau tidak itu bukan isi Quran, bukan hadisnya, walaupun itu sebagai rujukan utama, tapi yang dilihat adalah perilaku pemeluknya. Perilaku pemeluknya itu penting. Nah, sehingga kemudian Rasulullah SAW dulu ketika mengajarkan Quran terhadap sahabat itu tidak hanya mengajarkan memahaminya gimana, tapi sampai dicek apakah isi Al-Quran itu sudah diimplementasikan oleh sahabat dalam kesehariannya atau belum. Kalau belum, tidak menarik, walaupun dibacakan berapa kali tidak menarik, karena orang itu butuh sentuhan interaksi sosialnya itu, bukan isi Al-Qurannya dan hadisnya. Siapa yang nggak percaya ke Al-Quran hadis itu bagus isinya, tapi kalau pemeluknya itu tidak menunjukkan nilai-nilai yang terkandung dalam Quran dan Sunnah itu tidak menarik. Nah itu, nah sehingga kemudian kalau mensuri tauladani Rasulullah, ya bagaimana Rasulullah menghadapi masalah, kemudian cara apa namanya, jika ada masalah itu solusinya kayak apa dan seterusnya. Coba kenapa Rasulullah itu dikasih istilahnya rekomendasi oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, Muhammad kamu itu mempunyai akhlak yang luhur. Nah, sampai pelajari akhlak Nabi dalam menghadapi masalah, luar biasa, lemah lembutnya, sikapnya dan seterusnya, sehingga kemudian walaupun difitnah kesana kemari tidak pernah goyah itu, dan tidak pernah berhasil yang memfitnah itu. Seperti itu. Pelajaran singkat dari perang Abwa atau Waddan dalam konteks kehidupan sekarang, karena kemarin ininya sudah kita baca. 1. Inisiatif menjaga keamanan lebih dulu. Rasulullah SAW melakukan patroli militer pertama meskipun belum ada serangan langsung. Konteks kekinian yang kita ambil dari pelajaran itu, jangan tunggu masalah muncul, antisipasi lebih baik, baik dalam bisnis, keamanan atau kehidupan pribadi. Jadi kita harus peka itu, jangan ditunggu wah aman. Nah, sampai perhatikan, jangan tunggu masalah muncul, antisipasi itu lebih baik, baik dalam bisnis, keamanan atau kehidupan pribadi, sampai kepada pendidikan. Itu jangan tunggu masalah muncul. Misal begini, dalam dunia pendidikan misalnya, kita punya lembaga, kemudian siswa kita itu banyak, jangan merasa aman. Harus ada strategi bagaimana mempertahankan siswa itu banyak. Kenapa? Karena kompetitor itu orang yang juga ikut berkompetisi di luar sana, itu akan mempelajari kesuksesan kita dan dia akan membuat inovasi yang nanti mengalahkan kita. Nah, jika kemudian kita leha-leha, masalah besar.
Di dunia bisnis misalnya, bisnis kita sudah lancar, jangan merasa aman. Di balik itu ada kompetitor, dan dia akan membuat inovasi dalam pelayanan dan seterusnya, sehingga kemudian kalau kita tidak antisipasi, lalu masalah muncul, kita sudah tidak kuat lagi. Begitu. Dan itu dilakukan Rasulullah SAW semuanya dalam perjalanan kehidupan Rasulullah itu. Yang kedua, membangun aliansi strategis. Nabi membuat perjanjian damai dengan Bani Domroh selama ekspedisi, dan Bani Domroh saat itu belum memeluk agama Rasulullah. Konteks kekinian, jalin kerjasama dengan pihak yang bisa mendukung stabilitas, nggak peduli dia siapa, agamanya apa, seperti kolaborasi antar perusahaan atau komunitas. Itu penting. Coba, nah ini kan belajar dari siro. Jadi siro itu sekali lagi jangan memusatkan pikiran siap untuk perang, yang itu bawa senjata. Enggak. Kehidupan kita ini sudah perlu penuh dengan persaingan dan mirip-mirip perang sudah di dunia apapun. Di dunia apapun, bisnis, pendidikan, macam-macam itu sudah mirip-mirip perang. Tinggal bagaimana kita ngatur strateginya itu benar atau tidak. Kalau enggak, bisa digulung dengan yang lain. Begitu. Ketiga, menyiapkan mental dan fisik tim. Meskipun tidak ada pertempuran, ekspedisi ini melatih kesiapan dan disiplin pasukan. Kalau kita tarik konteks kekiniannya, latih tim atau diri sendiri dalam masa tenang agar siap saat krisis datang. Nah itu tadi yang saya katakan. Kalau sudah aman, jangan leha-leha, jangan merasa aman saja lalu tidak menganalisa nanti kalau terjadi begini apa dan jika tidak melakukan itu kemudian muncul benar masalah itu, kita tidak siap. Nah itu penting. Keempat, prioritaskan damai jika memungkinkan. Nah tujuan utama bukan perang, tapi menjaga keamanan dan membentuk perjanjian damai. Kita tarik dalam kekiniannya, dalam konflik utamakan solusi damai dan negosiasi sebelum konfrontasi. Wis ta, sak menang-menange kalau itu dicapai melalui peperangan, itu ruginya tetap banyak. Tapi kalau dengan damai bisa, kenapa tidak? Nah itu. Nah oleh karena itu saya menekankan kepada adik-adik, mensuri tauladani Nabi dalam hal ini. Jangan kemudian tahu tentang keutamaan jihad kemudian memprioritaskan wis perang ae wis, nggak usah damai-damai. Jangan begitu. Kalau bisa damai kenapa perang? Lek sampean punya pemikiran begitu, itu model-model khawarij itu. Coba nanti adik-adik belajar di masa Khalifah Ali radhiyallahu an, yang itu muncul khawarij itu. Itu kan nggak setuju kalau damai, pokoknya perang lah. Terus kalau nggak perang sudah. Nah itu khawarij. Nah, jangan seperti itu. Kita pindah ke Ghazwatu Bu'ah. Fi syahri Rabiul Awal. Nah ini buku Rahiqul Maktum, saya kembali ke bukunya. Fi syahri Rabiul Awal sana athaniya minal hijrah al-muwafiq September sana situmi'ah salata wa ishrin miladiyah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mi'ataini min ashabihi ya'taridu airan li Quraisyin fiha Umayyah ibnu Khalaf al-Jumahi wa mi'a rajulin min Quraisyin wa alfani wa khamsumi'a ba'irin fabalagha buatan min nahiyati Radwa. Buat itu nama tempat. Walam yalqa kaidan wastakhlafa fi hadhil ghazwati alal madinati Sa'ad ibnu Mu'adz wal liwa'u kana abyad wa hamilu Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Perang Buat terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan September tahun 623 Masehi. Pokoknya
ekspedisi militer itu antara 623 itu ekspedisi militer. Rasulullah SAW keluar memimpin pasukan bersama 200 orang dari para sahabatnya dengan tujuan menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf al-Jumahi bersama 100 orang dari Quraisy dan membawa 2.500 ekor unta. Rasulullah SAW sampai di daerah Buat yang terletak di sekitar wilayah Radwa, namun tidak terjadi pertempuran. Nah, sampean lihat, tidak terjadi pertempuran. Dalam ekspedisi ini beliau menunjuk Sa'ad bin Mu'ad sebagai pengganti beliau di Madinah. Jadi Rasulullah itu sebagai pemimpin tertinggi, tapi kalau keluar dari kota Madinah mesti menunjuk orang. Kamu di dalam Madinah saja untuk mengatur pemerintahan, tidak kemudian ditinggal semuanya, wes ikut semua. Urusan semuanya ditinggalkan, tidak begitu Rasulullah. Strateginya pinter Rasulullah itu. Bendera perang saat itu berwarna putih dan pembawanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kenapa benderanya selalu putih? Itu menunjukkan bahwa yang diprioritaskan itu damai. Damai. Pelajaran-pelajaran penting dari ekspedisi Buat ini apa? Penguatan tekanan ekonomi terhadap Quraisy. Perang Buat merupakan bagian dari rangkaian ekspedisi untuk mengganggu jalur perdagangan Quraisy. Kafilah yang dituju membawa sekitar 2.500 ekor unta dan dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf, musuh besar Islam. Jangan lupa kenapa kok Rasulullah selalu menghadang perdagangan dan seterusnya itu. Ini sebagai pembalasan. Satu. Dan kedua untuk melemahkan itu. Kenapa? Karena saat Rasulullah hijrah itu semuanya ditinggal hartanya di Mekah. Nggak dibawa. Nah, perjalanan pelajaran penting dari ini. Strategi ekonomi bisa menjadi alat efektif dalam melemahkan kekuatan musuh. Rasulullah SAW menggunakan pendekatan non-konfrontatif untuk menciptakan tekanan besar terhadap lawan, sehingga kemudian jalur perdagangan saja dilemahkan. Begitu. Nah, cara melemahkan orang itu ya dicari kekuatannya di mana, mesti lemah nanti. Nggak usah kemudian adu fisik. Kedua, kesabaran dan tidak terburu-buru dalam berkonflik. Walaupun sudah keluar bersama 200 sahabat, Rasulullah SAW tidak memaksakan konflik ketika tidak bertemu dengan kafilah Quraisy. Beliau kembali ke Madinah tanpa pertumpahan darah. Pelajaran pentingnya, Islam mengajarkan untuk menghindari konflik jika memungkinkan. Tidak setiap peluang harus diubah menjadi konfrontasi. Jadi jangan malah gini, sebenarnya bisa damai, tapi kemudian ada yang punya pikiran, waduh kita harus mencari pahala jihad. Damai bisa malah dipanas-panasi untuk perang. Jangan. Begitu. 3. Distribusi kepemimpinan. Dalam ekspedisi ini Sa'ad bin Mu'ad ditunjuk sebagai pemimpin sementara di Madinah. Jadi pemimpin sementara. Menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW melatih para sahabat dalam kepemimpinan dan kepercayaan dalam membagi tanggung jawab. Pelajaran pentingnya, delegasi, tugas dan pelatihan pemimpin masa depan adalah kunci kekuatan umat. Nah, sehingga begini nanti adik-adik, kalau adik-adik itu diamanai untuk memegang sesuatu, kemudian tidak berada di tempat, jangan diem. Harus ada orang ditunjuk, diamanai. Misal sampai nanti punya pesantren terus keluar sebagai kiainya, jangan kemudian tinggal nggak ada yang diberitahu. Maka harus ada yang ditunjuk. Nanti kalau ada tamu apa, mohon dilayani dengan baik. Kalau tanya saya perlunya apa, begitu. Jangan kemudian begini,
nggak bilang siapa-siapa, kemudian nanti ada sesuatu juga nggak ada yang tahu. Terus misal ada tamu, waduh Pak Yai lagi nggak ada, mohon besok, nggak jelas kemana. Jangan, itu akan berimplikasi tidak baik, sehingga kemudian ke depan kepercayaan umat terhadap pesantren sampean akan melemah karena tidak ada kejelasan. Tampaknya sepele tapi itu besar. Menjadi kepala desa, kalau keluar melakukan perjalanan itu harus ada orang yang ditunjuk untuk berada di dalam desa itu dan di balai desa. Kali aja ada orang minta stempel apa, itu jangan kemudian tidak dikasih tahu terus semuanya mencari. Wah, lurah nggak ada, kepala desanya nggak ada, kemana nggak tahu. Wah, itu alamat. Kalau itu berkali-kali terulang begitu, maka kemudian kepercayaan masyarakat akan lemah, dan Nabi tidak mengajarkan itu. Sehingga harus clear siapa yang mengendalikan pemerintahan, itu penting. 5. Langkah awal menghadapi tokoh-tokoh Quraisy. Target dalam ekspedisi ini adalah kafilah yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf, salah satu tokoh Quraisy yang sangat memusuhi Islam dan terkenal menyiksa Bilal bin Rabah. Jadi dulu ketika Bilal ditidurkan di atas pasir panas, lalu dadanya kasih beban batu besar, yaitu tokoh Umayyah bin Khalaf itu sadis pokoknya. Pelajaran pentingnya, Rasulullah SAW mulai memetakan dan menyusun strategi untuk menghadapi individu-individu yang paling berpengaruh dalam permusuhan terhadap Islam. Siapa yang paling berpengaruh, harus disikapi bagaimana, itu penting. Nah, ternyata yang di sini yang berpengaruh kan Umayyah bin Khalaf. Jadi Rasulullah harus memberi pelajaran terhadap Umayyah bin Khalaf ini, begitu. Pelajaran perang buat ke konteks kehidupan sekarang kayak apa? Kewaspadaan terhadap ancaman tersembunyi. Rasulullah SAW memimpin pasukan karena ada info bahwa Quraisy ingin menyerang. Ini mengajarkan pentingnya intelijen dan antisipasi dini. Jadi jangan dibiarkan, paling jangan, harus waspada. Dan itu kan Rasulullah dengar, oh info nanti ada orang Quraisy ingin menyerang, nah, itu sudah diantisipasi. Dan intelijen harus aktif di situ. Intelijen itu adalah orang yang diberi tugas untuk mencari info apa yang akan terjadi, itu intelijen. Kedua, kerjasama dan kesiapan tim. Nabi membawa 200 pasukan meskipun tidak terjadi pertempuran, artinya solidaritas dan kesiapan bersama itu kunci sukses. Konteks kekiniannya, bangun tim kerja yang siap siaga walau belum ada krisis. Harus ada tim. Jadi jangan tenang-tenang saja, jangan. Karena nanti kalau sudah ada masalah bingung, itu penting. 3. Bergerak dengan strategi bukan emosi. Bergerak dengan strategi bukan emosi. Meskipun musuh tidak muncul, Nabi tidak menyerang sembarangan. Konteks kekiniannya bertindak dengan data dan strategi, bukan berdasarkan emosi atau dorongan sesaat. Artinya begini, ini ada info begini, buktinya mana? Apa datanya? Kenapa begitu? Karena nanti kalau sesuai data berarti valid itu, dan nanti tidak menimbulkan masalah karena datanya ada. Tapi kalau hanya sekedar dorongan emosi sesaat, nah itu nanti menjadi masalah besar. Andai kata itu nanti dibawa ke ranah hukum, balik, kenapa Anda melakukan itu, apa salah kami, dan seterusnya begitu. Nah, saya perlu ingatkan kepada semuanya, sekarang kan era digital, kadang informasi itu tidak melalui data, tidak melalui apa, wes itu share, di-share ke sana kemari. Saya tidak mau sampai sekarang.
Saya khawatir itu proyek orang yang banyak dosa, biar dosanya nanti juga dibawa orang lain, maka dia menyebar begitu. Saya khawatir itu, ya kan? Jadi kalau nge-share sesuatu itu harus tabayun, harus klarifikasi benar atau tidak. Tapi kalau orangnya sudah biasa begitu, emosinya gayanya begitu, wis nggak perlu, pokoknya ada info share, padahal belum tentu benar. Keempat, kegagalan bukan akhir tapi evaluasi. Tidak terjadi kontak dengan musuh bukan berarti gagal. Ini bagian dari strategi jangka panjang. Kalau kita hubungkan dengan kekinian, gagal capai target bukan akhir tapi jadi bahan evaluasi untuk rencana berikutnya. Kita gagal begini apa, penyebabnya apa, kemudian ke depan apa yang harus kita lakukan, begitu. Jadi jangan dianggap gagal, wis tutup aja, wis berhenti, nah, jangan begitu, tapi harus ada evaluasinya. Nah itu begitu. Kemudian kita pindah ke Ghazwatu Safwan fi syahri Rabiul Awal sana Tsaniyah Hijriyah, September al-Muwafiq sana Situmi Atsalata wa Isrin, sama tahunnya. Aghara Karzu bin Jabir al-Fahri fi quwwatin khafifatin minal musyrikina ala mara'il Madinah. Sudah Isa. Nih. Nah, kalau gitu kita berhenti sampai sini. Nanti kita lanjut di masalah Ghazwatu Safwan. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, menerima segala amal soleh kita dan memaafkan segala dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan dari segala kesulitan yang kita hadapi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.